Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Kali ini kita akan membicarakan tentang ilmu sir, rahasia dari Fatihah, sumber segala ilmu. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, like dan share ke teman-teman Anda agar video ini membawa manfaat buat orang banyak. Seumpama ada perbedaan, salah hilap mohon maaf. Di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud merasa lebih pintar atau merasa lebih tinggi. Di sini tiada guru, tiada murid, benar pakai salah buang. Kita menciptakan YouTube channel Latikatan ini agar semua orang berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun yang diimaninya, apapun agamanya. Hendaklah kita saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Jadi kita masuk ke topik pembahasan tentang ilmu sir, rahasia Fatihah, sumber dari segala ilmu. Bermula diri lelaki itu bertemu dengan diri wanita. Ada di dalam rahasia firman Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka bersatulah mereka dengan kudrat dan iradat Allah di tempat yang maib dan hina. Pertemuan dan perkumpulan nikah zahir dan batin adalah anugerah nikmat dari jalan ketakwaan, wujud dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, dan asal dari kemaluan lelaki itu bernama Nur Nukuntilah. Jadi ihdinas siratal mustaqim dan asal dari kemaluan laki itu bernama Nukuntilah. Kemudian nama daripada sir laki-laki itu pula adalah Nurayan Sabitah. Dan asal dari kemaluan wanita tersebut itu bernama Nur Pukilillah. Dan nama penjaga lubang kemaluan adalah Nur Sipunti. Kemudian nama sirinya adalah Nur Manikam. Dan nama tempat sirinya adalah Nur Sikunti. Setelah itu bersetubuhlah laki-laki dengan wanita untuk menyatukan Nurayan Sabitah bertemu dengan Nur Manikam. Lalu mendapatkanlah mereka
tekun rasa lezat rahmat dan nikmat yang meresapi melalui dari ujung kepala sampai ke telapak kaki, maka itulah yang pertama wujud dari firman-Nya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Setelah itu bertemu dan berkelahilah dua sir tersebut. Jika Nurayan Sabitah yang menang, maka laki-lakilah hasil wujud juriatnya, dan bila Nur Manikam yang menang, maka perempuanlah hasil wujud dari juriatnya. Sesudah itu tetap bersatulah dua sir itu menjadi satu, maka jadilah ia wujud dari dirimu yang tunggal sekarang itu. Umur 40 hari namanya irhumul hayat. Kalau kita di dalam kandungan itulah pas usianya 40 hari jadi bernama irhumul hayat. Nah, kalau sudah kandungan itu berusia 80 hari, nah itu bernama nuktah. Kalau kita sudah genap di dalam kandungan berusia 120 hari, namanya nuran nurin. Sesudah 160 hari namanya bodak dan jikir. Pujinya adalah inna anna amana. Sesudah 7 bulan masih kecil namanya Ahmad. Setelah dia berumur 9 bulan sudah besar namanya Muhammad. Sudah lahir dari rahim ibu namanya manusia. Zikir dan pujinya adalah A I U. A I U. Lahir bersama dengan 4 saudara dan juga bersama saudaranya ada 4. Nah, ini yang dibilang saudara 4. Nah, 1 Tubaniyah, 2 Uriyah, 3 Tambuniyah, 4 Camariyah. Dikala itu diadakan bermacam-macam perjanjian, hal mana perjanjian tersebut telah ada di Lauhul Mahfuz dan dibicarakannya setelah kita lahir ke dunia, dan inilah perjanjiannya. Jadi sebelum kita lahir ke dunia masih di rahim ibu itu, umpama mau keluar itu ada perjanjian. Jadi kalau kita tidak menerima perjanjian itu, takdir itu, maka itu orang kadang meninggal di dalam perut karena dia tidak mau menerima takdirnya di alam semesta, alam jagat raya ini. Nah, jadi sebelum lahir ke dunia dia sudah meninggal duluan. Yang mau ikhlas lahirlah dia. Jadi yang ke-1, awalnya engkau lahir adalah dengan 4 saudaramu. Kedua, awalnya engkau lahir telanjang, pulangnya pun telanjang. 3, awalnya engkau lahir sebagai bodak, nanti pulangnya pun itikatnya sebagai bodak atau pakir, sama saja, budak atau pakir. Umurmu yang ke-4, umurmu sudah ditentukan sekian tahun. Jadi ketentuan itu sudah ada sebenarnya sebelum Luh dan Kalamas dan kursi surga dan neraka belum ada. Ada ketentuan itu, cuma ditegaskan lagi setelah keluar, mau nggak. Kalau nggak mau yaitu meninggal tadi. Yang ke-5, kaya dan miskin kehidupanmu pun sudah ditentukan. 6, tanda-tanda kamu pulang pun sudah ada alamat
pengabarannya hanya kamu saja yang lalai. Nah, jadi kalau kita mengkaji lebih dalam ilmu pengetahuan tentang Allah, tentang ma'rifatullah, tentang hakikat, tentang rahasia Allah, kita kalau mau meninggal tuh sebenarnya 40 hari kita mau meninggal kita sudah tahu. Iya, kalau datu saya dulu kata nenek saya cerita itu banyak di kampung saya itu yang dia yang meninggal, dia yang nabuh beduhnya, kadang mandi bersih nggak kayak biasanya, taunya dia yang mau meninggal. Jadi sudah tahu duluan, sebenarnya sudah tahu duluan. Kalau kamu yang ketujuh, kalau kamu pulang pun sudah ditentukan sebab dan akibatnya. Jadi sebab musabab itu sudah ada ketentuannya. Kalau kamu mau pulang, sakit yang dikhususkan buat kamu tidaklah lama, yaitu 3-7 hari. Begini, kan orang kadang sakit lama, sembuh, tak sakit lagi, nggak lama meninggal orang itu. Biasanya sehat dulu, soalnya kalau sakit lama itu biasanya sehat dulu. Kalau dia sakit aja 3 hari antara 7 hari, kalau nggak sembuh itu bisa meninggal. Kalau dia sakit terus, bisa lama, tapi bisa sehat sekalian. Kalau dia sakit lagi, bisa meninggal sekalian. Jadi hati-hatilah. Yang ke-9, kalau mau pulang godaannya adalah tergantung amal ibadah yang engkau telah lakukan semasa di alam semesta. Jadi ilmu ini sangat penting. Demikianlah asal perjanjian kita lahir ke dunia ini yang wajib bagi kita, baik laki-laki, wanita, tua dan muda, untuk mempelajari. Inilah asal perincian diri kita. Ini perincian diri kita. Asal tiada lalu ada, kembali kepada tiada. Jadi sesuai dengan bendera itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi harus kembali, bukan ke dalam tanah jadi tengkorak, jadi makanan cacing. Aduh, kasihan. Jadi jangan sampai kita sia-sia. Makanya harus tuntut benar-benar. Bila kita tak tahu dan lupa tentang perincian diri kita nanti, maka yang menyiksa kita pulang di dalam kubu adalah para saudara kita juga. Jadi saudara-saudara kita tadi juga sebenarnya yang menyiksa kita, pengikut pangkat dan tugasnya, yaitu tadi yang saudara 4 tadi. Ini kita jelasin semuanya. Yang ke-1, tubaniyah, adalah tubuh atau pangkatnya daripada malaikat maut. Tugasnya selain sebagai mencabutnya, juga aktif memantau bila masanya kita kembali dan mengabari lewat warna cahayanya. Yang kedua, Uriyah adalah tubuhnya malaikat Israfil dan pangkatnya malaikat Nangkir. Tugasnya sama dengan malaikat Mungkar. Ketiga, Tambuniyah adalah tubuh dari malaikat Mikail. Pangkatnya menjadi malaikat Mungkar. Tugasnya menyoal dalam kubur. Alat pukulnya bernama Cakramullah atau
tangkai pusat kita juga adanya. Jadi tangkai pusat yang waktu kita lahir itu kan dipotong, nah itu jadi senjata itu. Sebenarnya seluruh tubuh kita ini lengkap, seluruh alam semesta ini bahkan lebih besar daripada alam semesta ini kalau kita bukakan semuanya. Ya sering-seringlah mengkaji ilmu supaya paham benar-benar, supaya jangan jangan sekedar mendengar ceramah. Ngaji duduk sama guru yang mursyid, jadi paham benar-benar. Yang keempat, Jamariyah adalah tubuh atau pangkat daripada Jibril alaihissalam yang berwujudkan malaikat Ridwan. Tugasnya selain menjaga al-jannah juga mengabari kita pulang ke rahmat Allah. Semua itu adalah sifat daripada tubuh al-insan atau wujud sifat af'alullah ta'ala. Tanah asalnya daripada air asalnya daripada angin asalnya daripada api asalnya daripada nur asalnya daripada iman asalnya daripada ilmu asalnya daripada hayat asalnya daripada sir ma'rifatullah. Itulah diri insan. Dan yang dinamakan diri yang sebenar-benarnya adalah ruh dari segala tubuh, yaitu yang bernama nyawa. Diri asalnya adalah dari asma ilahi. Ruh asalnya daripada insan asalnya daripada Muhammad asalnya daripada Nurullah asalnya adalah Nurjat adalah asalnya dari Nur Mutalazimah asalnya dari Nur Mubasyarah, yaitu darinya yang berlajim-lajim atau bersenang-senang didapat rasa lewat rahmat dan nikmat. Makna ubudiyah atau mengenal itu sudah didapatkannya dari zauq, wazi, dan iradat atau kenal, makanya ujudiyah. Jadi nur mubasaroh, makam ujudiyah, yaitu dirinya ada pada makam salik atau kekal selamanya, tetap naik dan turun atau ke dalam dan keluar napasnya selama didapatnya ilmu khawasul khawas bagi orang yang dikehendakinya. Jadi kalau Anda putar video ini sering-sering Anda akan paham. Dengarkan dengan seksama. Kalau nggak ngerti, tanya pada guru yang ahli atau yang mursyid, yang benar-benar mengerti, bukan hanya pintar bicara aja atau bicara di mimbar aja, tapi dia memang mengalami perjalanan suluk, halwat, mujahadah, muraqabah, musyahadah, semuanya lah jalan ditempuhnya. Jadi dia merasakan, sudah orang yang sudah merasakan, mereka bisa menceritakannya dengan detail dan paham benar-benar, membimbing kita zahir dan batin. Caranya keluar napasnya berbunyi Allah, kejahiran Muhammad isinya ansa. Tanazul itu artinya, dan ke dalam napasnya berbunyi hu.
atau anak, isinya ansa, tarki, itulah artinya. Diri itu ada dua bagian. Tahapan diri johir itu adalah ruh Adam, Muhammad, dan insan. Tahapan diri batin itu adalah ilahi, nur, Allah dan zat. Tahapan diri johir dan batin itu ada pada nama-nama kebesarannya, yaitu 99 Asmaul Husna. Kemudian i'tiqad itu ada 73 macam. Semuanya itu ada pada diri johir yang dihimpun oleh Muhammad yang bernama manusia. Sedangkan manusia itu adalah barang baru, jadi panakan dahulu keakuan manusia kepada tiada, dari tiada kepada zibu. Zibu artinya adalah kekosongan. Jadi jangan ada lagi apa-apa kalau kita merasa kenal, merasa paham, merasa mengerti, tapi masih ada, masih menyalahkan sama ajaran orang, masih mengkapir-kapirkan, masih membilang orang wah itu tidak selamat atau apa. Berarti belum benar-benar kosong dalam kekosongan. Berarti masih belum fana, belum bakoul bako, belum benar-benar mati. Keakuan diri johir dan hanya pada diri yang batin adanya. Jadi sirna sudah diri yang johir tuh tidak ada lagi. Jadi diri yang batin aja lagi yang ada. Pondasi diri batin adalah aina, artinya rahasia diri yang tersembunyi. Dan rahasia diri yang tersembunyi itu artinya menyucikan diri johir. Mengapa disucikan lagi diri yang johir? Sebab barang yang baru ada najis, itu ingkar. Dan ingkar itu perginya ke zibu, kekosongan tadi. Jadi yang ada tinggal rahasia johir dan batin. Dan inilah namanya ilmu kedudukan seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Dan dasar isi rahasianya itu ada terhimpun pada Al-Fatihah. Alhamdulillah jadi anggota tubuh. Jadi alhamdulillah itu anggota tubuh kita, johir dan batin. Jadi alhamdulillah itu udah jadi anggota tubuh kita, johir dan batin. Allah nyawa pada kita, Rabbi ruh pada kita, alamin ilmu pada kita, Ar-Rahman bapak pada kita, Ar-Rahim ibu pada kita, Malik Yaumiddin sumsum pada kita. Iya karena budu, iya karena stain otak pada kita. Ihdinas siratal ladzina an'am tulang pada kita. Siratal ladzina an'amta alaihim urat pada kita. Gairil maghdubi alaihim daging pada kita. Walad dolin darah empedu pada kita. Amin. Itulah rahasia diri kita. Jadi kita membaca
Fatihah tuh tahu kedudukannya seberataan semuanya. Makanya kita nikmat tahu kedudukan rahasia Fatihah itu di mana. Nah, jadi harus tahu. Nah, putar video ini ulang-ulang supaya resap. Oh ini, oh ini, oh ini, oh ini. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah. Nah, ini sir Fatihah. Arti sebenar-benarnya ayat surah Al-Fatihah. Bismillah, Allah menyalin dirinya. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Muhammad, aku mengatakan rahasiaku kepadamu. Nah, Alhamdulillah ya Muhammad, yang sholat engkau aku memuji diriku sendiri. Rabbil alamin ya Muhammad, yang ada pandangan zahir dan batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin ya Muhammad, yang membaca Al-Fatihah itu aku juga memuji diriku sendiri. Malik yaumiddin ya Muhammad, Tuhan yang maha besar sekalian alam ganti kerajaanku. Itulah engkau, karena tiada berlainan Allah dengan Muhammad. Ya karena budu ya Muhammad, tiada lain yang sholat itu aku memuji diriku sendiri. Ya karena stain ya Muhammad, yang raib itu aku juga. Nasiratul mustaqim ya Muhammad, tiada yang tahu rahasiaku melainkan engkau juga yang mengetahuinya. Allazina an'amta alaihim ya Muhammad, sesungguhnya sekalian yang ada ini karena aku dan kekasihku kepada engkau, kasihku kepada engkau. Ghairil maghdubi alaihim ya Muhammad, tiada lupa aku kepada engkau, maka kabarkanlah pada umatmu sekalian tentang rahasiaku. Waladolin ya Muhammad, jika tiada kasihku maka tiadalah engkau dan tiada pula lah rahasiaku. Amin ya Muhammad, engkau itu adalah rahasiaku dan aku rahasiamu, engkau adalah ganti rahasiaku. Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sir Fatihah, isi dari Fatihah, yang dimaksud dari Fatihah, rahasia Fatihah. Nabi yang menerima ayat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kepada Nur Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada Nabi Adam alaihissalam. Rahim kepada Nabi Daud. Malik yaumiddin kepada Nabi Sulaiman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ihdinas siratal lazi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Siratal lazina an'amta alaihim, siratal lazina kepada Nabi Yusuf. An'amta alaihim kepada Nabi Musa. Ghairil maghdubi alaihim kepada Nabi Isa. Waladolin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, aku yang membuka dan aku juga yang membuka, aku juga yang menutup, semua terhimpun di dalam Nur Muhammad juga, sedari awal hingga akhir, johir maupun batin. Nah, itulah tadi semuanya, dan inilah rahasia surah Al-Fatihah. Nah, ini
ini khasiatnya, rahasia surah Al-Fatihah. Yang ke-1, surah Al-Fatihah umpama dibaca 14 kali sebelum tidur, insya Allah suami istri dan anak-anak akan mengingat selalu. Yang kedua, Al-Fatihah dibaca 41 kali, ditiupkan ke dalam air dan minum serta buat mandi, dapat melepaskan rasa sakit di dalam tubuh kita, insya Allah. Al-Fatihah dibaca 7 kali dan diusapkan di kepala setiap pagi dan setiap sebelum tidur, insya Allah dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit mental, umpama gila, kurang waras, stres. Yang keempat, Al-Fatihah dibaca 3 kali lalu ditiupkan ke dalam gelas air minum dan dibaca sambil mengusapkan di kawasan yang terasa sakit. Yang keterlaluan, insya Allah sakitnya akan sembuh. Umpama sakitnya tuh sakit benar-benar keterlaluan sakitnya, nggak tertahan lagi. Yang kelima, Al-Fatihah dibaca 7 kali dan sapukan atau diusapkan ke atas kepala bayi yang suka menangis pada malam hari. Insya Allah akan membaik dan normal, diam dia. Yang keenam, Al-Fatihah dibaca 3 kali atau 7 kali, insya Allah dapat digunakan pakai ibu jari dan ditekan di langit-langit mulut, kemudian disapukan ke tempat yang sakit seperti luka berdarah, umpama kena sengatan lebah dan lain-lain. 7, Al-Fatihah dibaca 131 kali, insya Allah mampu menembus dimensi lain atau ke alam astral. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu video kali ini. Salah hilap mohon maaf apabila ada salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perbuatan, salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.